World on Drug for Humanity. World on Drug for Humanity. World on Drug for Humanity. Dewan Pimpinan Cabang Sri Kandi Pemuda Pancasila Kota Tegal segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Pancasila! 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 Yang terhormat Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Sri Kandi Pemuda Pancasila Jawa Tengah atau yang mewakili, yang kami hormati Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Sri Kandi Pemuda Pancasila Jawa Tengah, Ketua Dewan Pimpinan Cabang Sri Kandi Pemuda Pancasila Kota Tegal, Ketua Dewan Pembina Sri Kandi Pemuda Pancasila Kota Tegal atau yang mewakili. Yang kami banggakan, seluruh kader dan pengurus Dewan Pimpinan Cabang Sri Kandi Pemuda Pancasila Kota Tegal. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya untuk kita semua. Sehingga pada hari ini, tanggal 21 September 2025, Sri Kandi Pemuda Pancasila Kota Tegal dapat menyelenggarakan rapat pleno. Dengan harapan acara rapat pleno pada hari ini dapat berjalan dengan lancar, marilah kita buka dengan bacaan basmalah. Hadirin dimohon untuk berdiri. Sebentar ibu lagi ada. Pokoknya nanti dulu lagi ada. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya. Pancasila dan Himne Putra
Putra Putri Indonesia. Muda Pancasila, generasi muda Indonesia, penganut Pancasila, pembeda ideologi negara. Suruh kita berpantang pada Sumpah Pemuda. Pancasila abadi, itu tekad kami. Hidup berani mati, Pancasila abadi. Selagi layar tak terbilang, Pancasila abadi, itu tekad kami. Hidup berani mati, Pancasila abadi. Putra putri Indonesia telah menyatakan semangat pemuda Pancasila. Kami bercita-cita membangun negara. Kami benci pungli dan korupsi yang menghambat pembangunan negara kita ini. Dengan semangat berkorban dalam dada, sila dasar negara Indonesia. Kami semua generasi penerus bangsa ingin mengikuti jejak bapak-bapak kami, Bung Karno, Bung Hatta, Pak Harto yang tercinta. Pembacaan teks Pancasila dan Ikrar Pemuda Pancasila. Pancasila. Pancasila, Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ikrar Pemuda Pancasila. Ikrar Pemuda Pancasila. Kami pemuda Pancasila berikrar Kami pemuda Pancasila berikrar bertanah air satu, tanah air Indonesia. bertanah air satu, tanah air Indonesia. Berbangsa satu, bangsa Indonesia. Berbangsa satu, bangsa Indonesia. Berbahasa satu, bahasa Indonesia. Berbahasa satu, bahasa Indonesia. Berideologi satu, ideologi Pancasila. Berideologi satu, ideologi Pancasila. Hadirin disilakan duduk kembali. Selanjutnya, pembacaan notulen dan laporan keuangan. Notulen kegiatan DPC Serikandi Pemuda Pancasila Kota Tegal bulan Agustus sampai September. Yang pertama, Minggu tanggal 3 Agustus 2025, pertemuan rapat pleno dan santunan 20 anak yatim piatu tempat rumah dinas Wakil Wali Kota Tegal, dihadiri 30 peserta. Yang kedua, Jumat 8 Agustus 2025, menghadiri undangan grand final pemilihan Duta Wisata Sinok Sitong Kota Tegal tahun 2025
tempat Shangri-La Land Convention Hall, peserta 7 orang. Yang ketiga, Minggu 10 Agustus 2025, menghadiri undangan tasyakuran pengurus Perserikandi Pemuda Pancasila dan pengurus MPC dan tasyakuran HUT RI ke-80 di rumah Mbak Siti Sundari, dihadiri 25 orang. Yang keempat, Senin 11 Agustus 2025, menghadiri sosialisasi di Kitab Marketing, tempat di Universitas STMIK, dihadiri 5 orang. Yang kelima, Jumat 8 Agustus 2025, pelatihan public speaking untuk menjadi MC, tempat Hikmah Sauna, dihadiri 20 orang. 6. Jumat 15 Agustus 2025, kegiatan senam bersama Wakil Wali Kota Tegal, tempat alun-alun Kota Tegal, dihadiri 5 orang. Yang ketujuh, Minggu 17 Agustus 2025, upacara Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-80, tempat alun-alun Kota Tegal, dihadiri 20 orang. Yang kedelapan, Minggu 17 Agustus, doa bersama dalam rangka HUT RI ke-80, tempat Hikmah Sauna, dihadiri 20 peserta. 9. Informasi tanggal Sabtu tanggal 23 Agustus, mengikuti giat GOW Kota Tegal, peserta 15 orang. 10. Minggu 24 Agustus 2025, rapat pleno bulanan dan lomba-lomba HUT RI ke-80, tempat Hikmah Sauna, dihadiri 20 peserta. 11. Rabu 3 September 2025, menghadiri kegiatan deklarasi bersama, tempat Gedung Adipura, dihadiri 2 orang. 12. Rabu 17 September 2025, mengunjungi pameran replika, tempat di RSI Harapan Anda, dihadiri 20 orang. 13. Rabu 17 September 2025, mengikuti bakti sosial GOW, peserta 5 orang. 14. 21 September 2025, senam GOW bersama 10 anggota Serikandi Pemuda Pancasila Kota Tegal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan laporan keuangan. Saldo bulan Juli 2025 total 1.355.000. Adapun masukan uang kas bulan Agustus sebanyak 210.000. Jadi total ada 1.565.000. Adapun pengeluaran bulan Agustus 325.000. Jadi sisa keuangan ada 1.030.000 rupiah. Demikian laporan keuangan yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sejenak kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan doa yang akan dipimpin oleh Ibu Kusaro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ketua dan anggota Serikandi Pemuda Pancasila, marilah kita berdoa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, hari ini Minggu 21 September 2025, Serikandi Pemuda Pancasila mengadakan pertemuan rutin pengurus dan anggota, di mana kegiatan pada hari ini ada kegiatan sosialisasi Badan Narkotika Nasional. Berikanlah kami pemahaman dan lancarkan kegiatan pada sore hari ini. Amin. Jauhkan kami dari halangan suatu apapun. Jaga kesehatan. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Selanjutnya, sambutan oleh Ketua Dewan Pimpinan Cabang Sri Kandi Pemuda Pancasila Kota Tegal kepada yang terhormat Ibu Yunieti Utami Eskom MM, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Robbi sohli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya rabbal alamin. Hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang saya hormati dan saya cintai Ibu Ketua Sri Kandi Pemuda Pancasila Kabupaten Tegal, Ibu Hajah Nur Asia. Yang saya hormati semua pengurus dan anggota Sri Kandi Pemuda Pancasila Kota Tegal, serta yang saya hormati pula Bapak Satria. Beliau adalah dari Badan Narkotika Nasional. Kita aplaus kepada beliau untuk materi pada hari ini. Merdeka! Merdeka! Pancasila! 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 Puji syukur alhamdulillah pada hari ini, hari Minggu 21 September 2025, kita Sri Kandi Pemuda Pancasila bisa bertemu kembali dalam kegiatan pertemuan rutin rapat pleno bulanan antara pengurus dan anggota Sri Kandi Pemuda Pancasila Kota Tegal dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Yang kedua kalinya, sholawat serta salam kami haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah mengantarkan kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti sekarang atau pada hari ini. Kita semua kesini tujuannya untuk mencari ilmu dunia. Jadi untuk menjaga kita atau anak kita atau lingkungan kita dari narkoba. Itu tujuan Sri Kandi Pemuda Pancasila Kota Tegal pada hari ini melaksanakan kegiatan sosialisasi dari BNN. Serta saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua anggota yang telah mewakili kami dari semua kegiatan-kegiatan yang tadi dibaca sampai tadi ada 21 kegiatan. Alhamdulillah, semoga anggota Sri Kandi sama pengurus Sri Kandi diberikan kesehatan semuanya, panjang umur semuanya, murah rezekinya, amin ya Allah, dan usahanya lari semua. Masya Allah, alhamdulillah. Dan saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Ketua Kabupaten Tegal yang telah menghadiri kegiatan pada sore hari ini. Langkah baiknya dan amal baiknya Allah catat sebagai ilmu yang bermanfaat, amin ya robbal alamin. Untuk kegiatan berikutnya, yaitu di kegiatan Oktober, insya Allah Sri Kandi Pemuda Pancasila Kota Tegal akan melaksanakan kegiatan-kegiatan, satu mungkin berbagi, terus ke ziarah ke Makam Pahlawan, dan satunya lagi mungkin ada sosialisasi tentang, insya Allah nanti kita musyawarahkan dulu ya, kita nanti keluarnya setelah rapat pengurus inti. Mungkin itu aja
kegiatan-kegiatan kami di bulan Oktober. Dan insya Allah bulan Oktober kami dari DPC, semua DPC akan berkumpul di Hotel Sultan tanggal 4 dan tanggal 5 Oktober, di mana akan diadakan Rakornas ya Mbak, Mbak Nur. Ada Rakornas di Hotel Sultan, dan insya Allah kami bertiga Brebes, Tegal, dan Selawi akan berangkat bersama. Mohon doanya ya. Ini matur nuwun. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pancasila, 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 merdeka. Sekali layar terkembang, surut ala berbantang. Terima kasih. Acara selanjutnya, seminar tentang narkoba oleh Badan Narkotika Nasional Kota Tegal yang akan disampaikan oleh Bapak Satria. Kepada yang terhormat Bapak Satria, kami silakan. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ketua DPC Srikandi Kota Tegal, Ibu Hajah Jumiati Utami, Eskom MM, yang kami hormati Ketua Srikandi Kabupaten Tegal, Bu Hajah Nur Aisyah, dan seluruh jajaran pengurus Srikandi Kota Tegal yang kami hormati pula. Mohon izin sebelumnya perkenalkan, nama saya Satriana. Kebetulan kalau Satriana ini identik dengan perempuan, jadi saya singkat dengan Satria. Alhamdulillah saya di BNN itu sejak tahun Provinsi Jawa Tengah tahun 2017, khususnya di bulan Januari, dan alhamdulillah di tahun yang sama, khususnya di bulan September, saya baru masuk di BNN Kota Tegal. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada sore hari ini kita masih diberikan kesempatan kesehatan sehingga kita bisa bertemu bersama dalam rangka sosialisasi P4GN atau sosialisasi anti narkoba. Sholawat dan salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang mudah-mudahan kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Ibu-ibu dan bapak yang kami hormati, sebelumnya tadi sudah kami sampaikan perkenalan saya. Kemudian kami juga akan memperkenalkan lembaga kami di BNN. Kalau tadi di Srikandi Pancasila ada jargon atau yel-yelnya ya, Pancasila merdeka, di kami juga abadi. Pancasila abadi, langsung diprotes. Pancasila abadi ya. Kalau di kami mau izin tuh nanti bareng-bareng, kalau saya bilang war on drug for humanity, jawabnya ha. Itu jadi ini jargon baru. Kebetulan kepala kami BNN RI itu adalah Komjen Pol Setio yang baru dilantik, yang rencana digadang-gadang akan menjadi Kapolri ya, dari bintang 2 menjadi bintang 3, dan ini diisukan akan menjadi seorang Kapolri. Ini ada jargonnya dari beliau. Nah, nanti kalau saya bilang kayak tadi jawabnya siap ya ibu-ibu? Srikandi dulu. Pancasila, war on drug for humanity. War on drug for humanity. Harusnya 7 kali Bu. Kebanyakan. Mohon izin ibu mungkin sedikit kasih gambaran untuk BNN Kota Tegal ini. Dari 35 kabupaten kota di Provinsi Jawa Tengah ini baru ada 9 BNN kabupaten kota. Ini kalau di slideshow boleh tuh nggak apa-apa. Ini ada 9 BNN kabupaten kota. Kami itu adalah lembaga pemerintah non kementerian, jadi seperti KPK dan sebagainya. Kami itu di lembaga itu seperti ASN biasa. Ini kebetulan alhamdulillah
ada sedikit koreksi dari kami Bu, karena di surat itu Kepala Dinas BNN ya. Kepala Dinas BNN kami tidak masuk di dalam OPD, maaf, tidak masuk di jajaran pemerintah kota, kami instansi vertikal seperti Polri dan sebagainya. Kami instansi vertikal, tapi kami belum masuk di Forkopimda kalau di sini, karena memang aturan dari Kabupaten Kota Tegal ini untuk BNN bukan masuk di Forkopimda. Kepala BNN, Badan Narkotika Nasional Kota Tegal. Alhamdulillah sejak tahun 2021, mohon izin Ibu kalau di sini disampaikan bahwa di kami itu ada 9 BNNK, makanya Pak Kepala BNN Provinsi Jawa Tengah sejak tahun 2021 menunjuk kami BNN Kota Tegal dengan keterbatasan BNN yang ada di daerah Jawa Tengah. Ruang lingkup kami bukan hanya di Kota Tegal saja, tapi kami merambah ke Kabupaten Tegal dan Kabupaten Brebes, termasuk di Kabupaten Tegal. Mohon izin Ibu Ketua Kabupaten Tegal, kami sudah melakukan koordinasi dengan GOW Kabupaten Tegal, dan mudah-mudahan ini adalah salah satu langkah yang mungkin percepatan buat kami untuk melakukan kegiatan sosialisasi di organisasi wanita. Alhamdulillah, walaupun di Kota Tegal sudah tanda tangan, dan ini adalah organisasi wanita yang kedua yang melaksanakan implementasi dari hasil tanda tangan MOU antara BNN dengan GOW. Tepuk tangan buat kita semua. Kemudian Ibu yang kami hormati, di BNN ini kami ada BNN Kabupaten Kota, jumlahnya terbatas. Kalau seluruh Indonesia itu ada kurang lebih 175 BNN Kabupaten Kota, dan di dalamnya ada tim-tim. Kalau dulu ada seksi yang bertugas, ada tugas masing-masing. Kalau saya kasih warna itu merah, kuning, hijau. Merah adalah bandar, ibaratnya adalah bar yang harus kita berantas. Maka di kami itu ada tim, atau dulu namanya seksi atau bidang pemberantasan. Di kami ada namanya tim pemberantasan yang tugasnya adalah melakukan penindakan penyelidikan terhadap para pengedar, kurir, bandar dan sebagainya. Ini di sini teman-teman dari tim pemberantasan, tim merah. Kemudian tim kuning. Ini kalau di tim kuning adalah kami ibaratkan seperti tim rehabilitasi, yang mana tugasnya adalah melakukan rehabilitasi terhadap orang Kota Tegal dan sekitarnya, Kabupaten Tegal, kemudian Kabupaten Brebes, yang sudah terlanjur menggunakan narkoba. Kita harus lakukan rehabilitasi, karena mohon maaf Ibu, ketika orang pakai narkoba ini istilahnya bukan sembuh, tapi pulih. Pulih sama sembuh beda bukan Bu? Beda, ya kan? Makanya kami harus pulihkan. Mohon maaf Ibu, saya kasih analogi. Ketika orang yang sehat, ini mungkin otaknya seperti ini, ya. Orang yang sehat ini otaknya putih bersih seperti ini, tidak ada yang cacat. Tapi ketika sudah kecanduan narkoba, maka otaknya akan menjadi bolong seperti ini, rusak. Makanya tidak ada istilah pulih. Nah, tugas kami di tim rehabilitasi ini adalah mengisi otak-otak ini yang masih bersih, Bu. Jadi tim rehabilitasi bukan menyembuhkan otak-otak yang sudah bolong seperti ini. Makanya biasanya kalau kami sering jumpai orang kena narkoba ini ada istilah RPP. RPP tahu gitu? Rada blongo-blongo. Kalau orang kena narkoba ini biasanya rada blongo-blongo. Bukan rencana pembelajaran gitu, tapi rada blongo-blongo. Mohon izin Bu, mohon maaf, saya pernah dinas di BNN Provinsi Sulawesi Utara. Jadi ketika saya di sana itu menjumpai anak yang mau direhabilitasi, diajak sama orang tuanya. Kemudian begitu sampai kantor kami, ditanya sama petugas BNN, "Dek, namanya siapa?" "Rumahmu di mana?" "Bapakmu namanya siapa?" Sama sekali tidak ada respon, karena otaknya sudah bolong. Ini mohon maaf Bu, selain narkoba, kami juga sering menyampaikan
Kalau orang sudah kecanduan video porno pun seperti itu, jadi tidak fokus dengan apa yang ada di depan. Makanya harapan kami selain narkoba, nanti ibu juga mengawasi anak cucunya yang menggunakan gadget agar gadgetnya ini diawasi. Siapa tahu, dan mudah-mudahan nggak ada ya. Ini siapa tahu isinya adalah film-film yang porno atau konten-konten yang porno. Dan tanpa kita upload pun biasanya konten-konten seperti itu ada sendiri, karena memang tujuannya adalah merusak moral bangsa Indonesia, termasuk narkoba. Kemudian, mohon maaf ibu-ibu, saya di bulan-bulan kemarin ada anak dari daerah Kabupaten Brebes, dari Kampungan, itu diajak sama orang tuanya jam 10 siang, jam 10 siang. Kemudian diajak bersama sekdes, dan ternyata begitu sampai kantor kami dengan maksud mungkin mau rehabilitasi, yang harusnya tim asesmen terlebih dahulu oleh tim asesmen kita, tim konselor kita yang ada di tim rehabilitasi. Ternyata begitu sampai kantor kami jam 10 siang ada, jam 10 siang ada. Ini sudah ketergantungan obat-obatan. Adzan bu, adzan begitu adzan selesai jam 10, bukan jam 12. Adzan kemudian sholawatan bu, sholawatan sambil ketawa-ketawa. Ini sudah, kalau seperti ini biasanya kami dari tim rehabilitasi merekomendasikan anak tersebut agar dilakukan perawatan di rumah sakit jiwa terlebih dahulu. Ya, jadi ada dua diagnosis, yaitu sakit jiwa dan sakit kena narkoba. Nah, kami hadir dengan adanya tim rehabilitasi. Kemudian yang tim ketiga adalah tim hijau. Tim hijau seperti kami yang ada di BNN, yaitu tim pencegahan dan pemberdayaan masyarakat. Saya sendiri sebagai ketua timnya, yang tugasnya adalah melakukan informasi edukasi kepada masyarakat yang belum terlanjur pakai narkoba. Harapannya mungkin ibu-ibu, saya yakin di sini semuanya sehat-sehat semuanya, semua sehat-sehat, anak cucu sehat-sehat. Nah, harapannya bisa menularkan kepada teman-teman yang lain. Karena faktanya, mohon maaf, yang namanya permasalahan narkoba sudah menjadi concern Pak Presiden kita di Astagita di slide ke-3. Ini ada 8 misi yang terkait narkoba di misi yang ke-7, yaitu dan Pak Presiden Prabowo ini memperkuat reformasi terkait penanganan permasalahan narkoba. Ini masuk di citanya Pak Presiden Prabowo, karena memang begitu banyaknya kasus permasalahan narkoba di Indonesia. Menurut data kami, mohon maaf ibu-ibu, di BNN kemudian bekerjasama dengan BIN dan BPS, dan ternyata dari tahun 2021 ke tahun 2023 memang secara angka prevalensi penyalahgunaan narkoba ini mengalami penurunan dari 3,6 juta jiwa menjadi 3,3 juta jiwa angka penyalahgunaan narkoba di seluruh Indonesia. Ini mengalami penurunan, akan tetapi di tingkat pelajar dan mahasiswa justru mengalami kenaikan. Justru mengalami kenaikan, bahkan bukan hanya di tingkat pelajar mahasiswa saja, dan kami pun beberapa bulan yang lalu menangkap ada beberapa mungkin komplotan ibu-ibu, emak-emak yang mengedarkan narkoba. Nah, ini para bandar sudah beralih fungsi karena memang perekonomian kita sedang dari kondisi lagi kilaf lah, intinya seperti itulah. Makanya bandar membuat ibu-ibu untuk menjadi pengedar kurir dan sebagainya. Ini hati-hati, mohon maaf. Kenapa dikatakan bahwa negara Indonesia darurat narkoba? Ini ada beberapa indikator. Yang pertama, secara daya rusak. Kalau daya rusak, ketika orang ataupun negara terkena narkoba ini, selain dari orangnya yang RPP tadi, ekonomi pun akan dirusak. Secara anggaran, secara kerugian uang itu triliunan per tahun kalau digunakan untuk melakukan kegiatan-kegiatan baik itu rehabilitasi, kemudian pencegahan maupun pemberantasan. Jadi sayang bu, kalau uang ini digunakan oleh
para pemakai narkoba ataupun bandar narkoba yang mana digunakan untuk merusak bangsa Indonesia, negara rusak narkotika. Kemudian secara jaringan Bu, kalau jaringan alhamdulillah di bulan Juli kemarin, mohon maaf Bu, kami itu menangkap 2 ton sabu Bu. Bayangkan, ya kan? Kalau di bulan yang sama, bulan Juli kemarin kami menangkap 0,5 kilo di daerah Kabupaten Tegal, mohon maaf Bu, ini ya, Kabupaten Tegal di daerah Lebak Sio, nah, daerahnya di daerah Lebak Sio, dan ternyata yang kami tangkap, mohon maaf Bu, itu adalah kakak adik, ya, yang mana kalau kita lihat orang tuanya itu, mohon maaf, aktif di pengajian. Ya, saya tanya begitu ada kasus di situ, saya tanya sama tetangganya, ternyata orang tuanya itu dulunya aktif di pengajian, bapaknya juga aktif di musola. Jadi mohon maaf, ternyata kedekatan anak cucu kita dengan kita, kedekatan anak cucu kita dengan pasangannya itu tidak menjamin orang tersebut bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba sesuai dengan penelitian kami BNN, BIN, dan BPS. Makanya silakan awasi anak cucu kita kira-kira bergaulnya dengan siapa. Oke. Ini 2 orang dan ternyata membawa 0,5 kilo. Mohon maaf Bu, kalau harga sabu di Indonesia itu, mohon maaf, di Kota Tegal itu sekitar 1,5 sampai 2 juta per gram. Kalau 0,5 kilo pinten Bu? Lumayan banyak ya. Hanya alhamdulillah bersyukur kita bisa menangkap seperti itu. Kemudian di daerah Kepri, Kepulauan Riau, BNN itu menangkap 2 ton sabu yang bisa digelontorkan. Yang mana kalau daya rusak secara personal untuk sabu ini bisa digunakan dalam 1 gramnya untuk 5 sampai 10 orang. Nih, kalau dikalikan saja 1 kilo itu ada 1000 gram. 1 ton ada berapa kilo? Banyak ya Bu. Ya, seperti itulah keadaannya. Kemudian dukungan modal, ini jalur masuk. Jalur masuk ini biasanya lewat jalur-jalur tikus, karena negara Indonesia adalah negara perairan ya, makanya biasanya yang namanya narkotika masuk di jalur-jalur perairan. Kalau kami dan pemberantasan biasanya mengatakan kalau 1 tertangkap berarti ada 10 yang lain lolos di daerah kita. Makanya kita tetap waspada, jangan sampai ini terjadi di lembaga kita. Kemudian perkembangan teknologi, ya, ini yang menjadi kendala kami juga Bu di BNN, walaupun BNN di kabupaten kota juga sudah mulai banyak, namun dengan keterbatasan alat yang ada di kami biasanya kalau menggunakan IT harus ke Jakarta, karena memang alatnya baru ada di Jakarta. Mereka sudah canggih-canggih, apalagi sekarang ini pasar modal bebas Bu, pasar bebas artinya bisa menggunakan online dan sebagainya, bisa kita jualan, dan ternyata ini dimanfaatkan juga oleh bandar untuk mengedarkan apa yang namanya narkoba di daerah Kota Tegal. Jadi anak cucu kita sekarang bukan menggunakan sistem langsung untuk membeli narkoba, tapi online, dan ini kebanyakan dialami oleh para pelajar, yang mana kalau sabu mungkin terlalu mahal. Ini ada istilah baru mungkin tembakau gorila. Tembakau gorila, ini ganja sintesis. Ini terbanyak juga kasusnya di daerah Kota Tegal dan sekitarnya. Karena memang gampang Bu untuk mendapatkan itu lewat online dan sebagainya. Kalau sudah ada jaringannya, mereka sudah masuk ke dalam jaringan akan cukup. Mohon maaf Ibu-ibu, kalau kita sudah terjerat narkoba, baik itu sebagai pengguna maupun pengedar narkoba, biasanya akan susah untuk lari dari jeratan itu. Mohon maaf, saya pernah diskusi sama Babinsa, seorang Babinsa di daerah Bumayu ketika saya sosialisasi di sana, dan ternyata dia itu punya keponakan yang mana sematawayang, dia adalah keponakannya adalah sematawayang dari orang yang punya berada. Nah, ternyata sudah pakai narkoba bertahun-tahun, dan setiap harinya, mohon maaf, ternyata diintip-intip oleh para pengedar. Jadi memantau terus Bu, ya, anak ini, karena memang ATM-nya pengedar itu. Nah, begitu Babinsa itu
ngomong sama pengedarnya untuk tidak mengedarkan narkobanya lagi kepada si ponakannya itu, dan ternyata saya tidak akan mengedarkan narkoba ini pada ponakan Bapak ketika Bapak membayar 100 juta. Ancamannya seperti itu. Harus membayar 100 juta dulu baru dia keluar dari jeratan itu. Begitu susah. Padahal dia itu adalah anggota TNI. Begitu dia membuka bajunya sebagai aparat, mungkin agak ketakutan, akhirnya keluarlah dia. Ya, jadi ketika kita sudah terjerat, baik itu sebagai pengguna maupun pengedar, akan susah untuk lari dari jeratan itu. Kemudian temuan jenis baru, Bu. Ini kalau di data ini masih lama, ini 93 jenis narkotika jenis baru. Kalau istilahnya ada namanya new psychoactive substance, narkotika jenis baru. Ini kalau di seluruh dunia berdasarkan data UNODC, ini ada kurang lebih 1.241 narkotika jenis baru per April 2024 kemarin. Ini 2024, ini masih 2024. Jadi masih bertambah narkotika jenis baru. Makanya kalau saya katakan narkoba sekarang ini bentuknya apa sih, Pak? Apa sih, Mas? Ya ada bentuknya. Karena sudah berevolusi. Artinya para bandar ini sudah pinter, lebih jeli daripada aparat. Mereka mengedarkan narkoba lewat macam-macam. Kalau pernah kasus ada di daerah Yogyakarta, ini namanya keripik narkotik, keripik pisang, Bu. Keripik pisang, kemudian tahu dan lain sebagainya, macam-macam. Makanya kalau ibu-ibu di sini jangan abang-abang berita akeh, kemudian pengen tahu ceplok sih regane lumayan. Biasanya kan kalau ada harga ada rasa, rupa, ya kan? Ini pikirnya seperti itu, nanti dibeli. Nah, jangan sampai terjadi seperti itu. Oke? Kalau beli barang harus hati-hati. Kemudian lembaga pemasyarakatan, mohon maaf, ini didominasi kasusnya mungkin ibu di sini yang pernah masuk di penjara, pernah masuk, Bu? Di lapas. Maksudnya kunjungan ke lapas. Ini mungkin hampir 70-80% itu kasusnya adalah narkoba. Persentase yang lain kejahatan yang lain. Jadi kebanyakan ini narkoba. Makanya kami bersama 3 lapas berkomitmen, Bu. Kemarin baru beberapa ada istilah asesmen bersama dari 3 lapas untuk mendeteksi napinya ini, yang napi narkoba memang sudah putus dari jaringan atau dan lain sebagainya. Itu kami lakukan kerjasama untuk asesmen. Ini salah satu bukti komitmen kami bersama lapas. Kemudian di angka prevalensi sudah kemudian mayoritas penyalahgunaan narkoba memiliki kebiasaan merokok. Ini berdasarkan penelitian kami itu. Makanya sekarang turunlah apa yang tadi namanya tembakau gorila. Kenapa dinamakan tembakau gorila? Ini karena kalau kita sudah kecanduan berat tembakau itu, badannya itu serasa digelayuti gorila. Makanya kalau orang sudah kecanduan berat tembakau gorila itu, di ganja sintesis, ya kan? Jadi tembakaunya biasa, rokok kayak rokok biasa, tapi sudah disemprotkan dengan cairan yang isinya mirip dengan ganja. Nah, makanya dinamakan ganja sintesis. Kalau sekarang anak-anak muda ada istilah tembakau gorila atau sintek atau hanoman dan sebagainya. Ini kalau maksudnya mungkin di internet macam-macam, Bu, istilahnya. Ini mayoritas merokok. Makanya hati-hati yang punya anak ibu di sini yang merokok, ya, silahkan diawasi. Dan sekarang ini juga ada istilah mungkin rokok elektrik, ya. Kami beberapa bulan yang lalu sudah mengontrol penjual-penjual vape di Kota Tegal untuk kami lakukan penelitian dari sampel cairan yang ada di vape itu di toko-toko vape yang ada di Kota Tegal, karena ini adalah bukti komitmen kami. Siapa tahu, ya kan, ada isi narkoba jenis baru tadi. Jadi kalau di Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 itu kurang lebih
250-an jenis, sekarang sudah ada 1241 narkotika jenis baru. Mohon maaf Bu, seperti itu. Kemudian jenis narkoba yang sering dikonsumsi, ini berdasarkan penelitian kami ternyata masih dalam pengkonsumsiannya masyarakat Indonesia itu masih ganja nomor 1, karena memang di Indonesia itu adalah kalau kami katakan mungkin sebagai pengekspor ganja terbesar se-Asia. Bayangkan saja, mohon maaf ya, di Indonesia ada Nangro Aceh Darussalam. Di sana itu yang namanya ganja itu tumbuh dengan bagus. Makanya kalau ganja itu agak susah kita berantas, karena ganja itu sifatnya seperti rumput, begitu tebang pasti ada lagi. Rumput di rumah kan seperti itu ya. Kalau ditebang ada lagi, tebang ada lagi, tebang bakar ada lagi, bisa. Oke, itu masuk di narkotika golongan 1, sama sekali dilarang, tidak diperbolehkan untuk penelitian, kesehatan dan sebagainya. Makanya di daerah Songgong, mohon maaf, pernah ada kasus penanaman ganja lewat menggunakan pot. Ya. Itu pasti kita lakukan tindak pidana narkotika. Kemudian yang kedua adalah sabu. Ini mungkin ibu-ibu berpikir sabu sekarang ini bentuknya sabu, okay? Kemudian kristal dan sebagainya. Tapi sekarang sabu cair sudah ada, ganja cair sudah ada, macam-macam sekarang ini. Kemudian secara lengkap kasus di Polres Tegal Kota ini di tahun 2024 kemarin ada 35 kasus. Okay? Banyak tadi mungkin sinte, ya kan, tembakau gorila, dan data rehabilitasi yang ada di kami BNN untuk Kota Tegal sendiri dari tahun 2019 sampai Mei tahun 2025 ada 50 klien Bu yang datang ke kami untuk melakukan rehabilitasi. Terakhir, mohon maaf Bu, kami kemarin dari BNN ada laporan dari seorang istri dan ternyata dia itu mengetahui suaminya itu pakai obat-obatan, narkoba, pakai narkoba sejak pacaran. Nah, imbasnya setelah punya anak 1, mohon maaf Bu, setelah punya anak 1, dia itu ketika tidak menggunakan narkoba itu biasanya kejang atau lemas suaminya itu. Nah, ini yang repot itu kan suaminya sendiri Bu kalau seperti ini. Oke, makanya kami berharap mungkin sebelum ibu-ibu di sini menikahkan anaknya harus ditanya dulu, narkoba enggak, pakai narkoba enggak, ya seperti itu ya. Harapan kami seperti itu. Dan nantinya menantu kita juga harus bersih dari narkoba. Mohon maaf Bu, itu ada di daerah Kota Tegal. Dan ketika kita sudah kecanduan yang namanya narkoba itu akan susah untuk dilepaskan dari segi biologis. Mohon maaf ibu-ibu di sini kalau mungkin pernah dengar istilah hormon serotonin, endorfin dan lain sebagainya, dopamin di otak kita. Nah, ini sudah dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, sudah ada di otak kita untuk mengatur kesenangan, untuk mengatur kecemasan, untuk mengatur kesedihan. Mohon maaf nih ibu-ibu, kalau dikasih uang banyak sama suaminya senang boten? Tenang ya Bu, bunga sampai di kamar mandi nyanyi-nyanyi sendiri, begitu betul? Betul Bu? Sudah ada sebenarnya otak kita itu ada namanya hormon yang mengatur itu. Tanpa harus kita memasukkan apa yang namanya narkoba di otak kita, maka kita sudah bisa nge-fly, bisa senang dan lain sebagainya. Karena memang ada beberapa efek narkoba Bu. Kalau menggunakan sabu yang mana itu adalah jenis stimulan Bu. Kalau sabu ini adalah dalam kategori stimulan. Ada 3 kategori yang namanya narkoba berdasarkan efek stimulan. Stimulan termasuk sabu. Mohon maaf kalau dulu itu pernah ada kasus, dan ini biasanya digunakan oleh para wanita ataupun pekerja yang berusaha pengen lebih bekerja lama daripada orang normal pada umumnya. Ya, kalau dulu pernah ada kasus, mohon maaf, kasusnya Ofra Van Java siapa?
Ibu Nunung ya, bukan mungkin dalihnya Ibu Nunung pengen langsing Bu, makanya seperti dengan apa yang namanya sabu. Karena kalau menggunakan sabu ini, kalau dalam kondisi duduk yang lama seperti ini nggak bisa, 15 menit sudah berasahan. Pengennya bersihin, kemudian jalan lain dan sebagainya. Ini makanya ibu-ibu juga harus hati-hati kalau punya anak ya di rumah yang dulunya itu tidak rajin menjadi rajin, tanda tanya juga Pak. Rajinnya ini kebangetan Bu. Cuci mobil, cuci motor, kemudian cuci piring dan sebagainya, nggak berhenti terus. Nah itu ada tanda-tanda menggunakan yang jenis stimulan. Kemudian ada juga jenis yang depresan. Depresan ini kebalikan dari stimulan. Kalau stimulan itu meningkatkan kerja otak kita, makanya kita bekerja lebih lama lagi. Kalau stimulan depresan itu menurun otak kita. Jadi yang pengen otaknya tenang dan sebagainya ini menggunakan ya, kayak ada mungkin bocor. Ini yang golongan yang depresan. Kemudian ada juga tipe halusinogen. Halusinogen ini adalah narkoba yang menimbulkan mispersepsi panca indera. Saya melihat mungkin ibu ketua bukan seperti Luna Maya, mispersepsi panca indera. Jadi tidak sesuai dengan aslinya, yang jauh menjadi dekat, yang dekat menjadi jauh. Bahkan pernah ada, mohon maaf Bu, di daerah Jakarta, mungkin karena sudah ketergantungan yang jenis halusinogen ini, itu ada seorang kakak membunuh adiknya di kamarnya, yang mana menduga adiknya ini seperti monster Bu, karena sudah mispersepsi panca indera. Termasuk, mohon maaf ibu-ibu di sini yang kabupaten yang punya mungkin sapi, ya, kotorannya itu biasanya ada jamur. Ini sudah masuk di undang-undang, ada namanya jamur tai sapi, itu psilocybin. Nah, ini kalau ibu-ibu di sini punya kandang, punya sapi, kalau ada anak-anak muda yang masuk ke kandang ini juga pasti cari kotoran sapi atau jamur tai sapi untuk digunakan. Ini makanya kita harus menjadi perhatian bersama seperti itu. Kemudian kalau di secara pengertian, narkoba ini bukan nasi lengko campur bakwan, bukan narik kolor, tapi ada kepanjangannya Bu. Yang namanya narkoba ini narkotika psikotropika bahan aktif lainnya. BNN hanya concern pada narkotika, narnya saja Bu. Ko-nya bukan bagian kami, B-nya bukan bagian kami. Makanya saya dulu di Sulawesi Utara itu banyak penyalahgunaan, mohon maaf bukan penggunaan, tapi penyalahgunaan lem aibon. Lem aibon, boleh nggak Bu? Boleh, asalkan digunakan untuk lem dan sebagainya, digunakan seperti fungsinya, ya kan? Kalau lem aibon boleh. Kemudian komik Bu, kalau komik obat batuk, nah, obat batuk kalau di sana itu di Sulawesi Utara banyak disalahgunakan oleh para pelajar Bu. Makanya di sekolah sana itu pengawasannya ada aturan sekolah yang mewajibkan anak itu tidak boleh membawa namanya minuman-minuman yang bersoda, karena biasanya minuman bersoda itu digunakan untuk mencampur komiknya biar lebih terasa efeknya, seperti informasinya seperti itu. Kemudian kalau lem aibon, mohon maaf, ada seorang kapolsek di sana itu melapor ke BNN dan ternyata ada wilayahnya yang punya toko bangunan, seseorang punya toko bangunan, dalam kondisi yang banyak lem aibon itu dicuri sama orang. Dan karena memang seperti itu, makanya di sana itu ada aturan ketika mau membeli lem aibon harus menggunakan KTP. Namun ketika kita sebagai pecandu Bu, biasanya pinter Bu. Mohon maaf, saya punya langganan tukang sayur orang Jawa Timur. Di sana menuturkan, Mas, saya disuruh jualan lem aibon. Pinter Bu, karena aturannya seperti itu. Jadi ketika mau membeli lem aibon harus menggunakan KTP. Makanya
warung-warung kayak yang berjalan itu, warung sayur itu dijadikan mereka untuk menjual yang namanya lem air, padahal tukang sayur tuh karena begitu banyak. Dan ini pernah terjadi di daerah tetangga saya, Bu. Pada suatu hari ada seorang ibu, ternyata itu curhat kepada istri saya. Jadi uang dagangan di kotak dagangannya ini sering hilang, Bu. Mohon maaf, pada suatu hari ternyata anaknya itu jam 6 jam habis isya ya, habis sholat isya itu menaiki pohon mangga saya di depan rumah saya. Karena di sana itu kan luas ya, masih luas, tanahnya masih luas. Jadi naik pohon mangga, ternyata pakai lem air. Nah, saya berkesimpulan uang yang selama ini hilang mungkin ini karena ulah anaknya sendiri. Dan mohon maaf, Bu, yang di Kota Tegal pun sama seperti itu, Bu. Ini yang suami yang pakai narkoba tadi, dan ternyata ini kakak bekerja sama kakaknya itu sering hilang, Bu, uangnya di kotak dagangannya. Saya berasumsi pasti itu adalah ulah adiknya sendiri untuk membeli yang namanya narkoba. Hati-hati. Kemudian kalau di dunia kesehatan ada istilah NAPSA. Ini sama, Bu. Kalau di Kementerian Kesehatan NAPSA, kalau di kami ini narkoba, khususnya kalau di BNN narkotika, jadi zatnya ini zat adiktif. Kalau di kami bahan adiktif. Narkotika, psikotropika, bahan adiktif. Kemudian daya rusak sudah, kemudian cara pengertian, next. Ini otak. Jadi yang namanya narkoba, Bu, kalau kita mengkonsumsi narkoba, yang disasar utama, yang dirusak utama adalah otak kita, bukan organ yang lain, tapi otak kita. Makanya tadi saya analogikan kalau orang yang sehat putih bersih seperti itu, kemudian kalau orang yang kena narkoba otaknya sudah rusak. Makanya tidak ada istilah sembuh, tapi istilahnya adalah next. Nah, ini ada narkotika. Kalau menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, ini ada golongan 1, golongan 2, golongan 3. Nah, ini golongan 1 ini sama sekali tidak diperbolehkan untuk dunia pengobatan ataupun layanan kesehatan. Kalau golongan 2 masih bisa, Bu. Mungkin ibu di sini kalau operasi sesar sakit betul, Bu? Nggak sakit, ya kan? Karena menggunakan narkotika golongan 2. Makanya yang dilarang ini adalah penyalahgunaannya, peredaran gelapnya. Begitu pula obat-obatan yang mungkin di Kota Tegal dan sekitarnya ini marak, ya, ada istilah warung kuning, warung warna-warni dan sebagainya yang menjual obat-obatan. Harganya murah, ya, harganya murah. 4 butir ini cuma 10.000, 3 butir cuma 10.000. Tapi daya rusaknya itu sama dengan orang mengkonsumsi narkotika. Di minggu kemarin kami menerima pasien dari daerah Pangka, dan ternyata pasien itu begitu sampai ke kantor kami dibawa sama keluarganya, Bu, maaf, dibawa sama aparat desa, Bu, karena memang sudah bila satpam di BNN ini sampai di diri. Jadi udah terus begitu sampai klinik kami udah nggak bisa diajak untuk ngomong. Padahal penggunaannya adalah obat-obatan yang seharusnya disalurkan menggunakan resep dokter ataupun sesuai dengan aturan yang ada di Kementerian Kesehatan, ini disalahgunakan. Ini ada. Next, ini psikotropika, ini biasanya digunakan oleh dunia kesehatan untuk mengobati orang-orang dengan gangguan jiwa. Next, nah, ini bahan adiktif termasuk rokok dan juga alkohol. Nah, ini BNN ini bisa menerima pasien selain pecandu rokok dan alkohol. Kalau pecandu rokok dimasukkan BNN direhabilitasi mungkin banyak sekali pasiennya. Makanya kami tidak menerima orang yang dengan ketergantungan rokok dan alkohol. Next. Kemudian peran Sri Kandi yang pertama adalah sebagai agen pencegahan. Kemudian next. Next. Ini sebagai benteng keluarga, Bu.
Walaupun tadi berdasarkan penelitian ternyata kedekatan anak ini tidak menjamin ya kita terhindar, anak cucu kita bebas dari narkoba, tapi kita sekuat tenaga Bu, apa yang namanya orang tua harus juga bisa mengawasi anak cucu kita biar nantinya anak cucu kita itu selamat dari bahaya narkoba. Kalau anak cucu kita pakai narkoba Bu, mohon maaf, mungkin sudah pupus harapannya Bu. Makanya saya kalau niatkan sosialisasi bukan hanya untuk orang lain saja, untuk diri saya sendiri Bu. Siapa tahu ya kan, saya dengan ngomong seperti ini mungkin ibu-ibu di sini punya cucu-cucu yang usianya sama dengan anak saya, usia SD dan sebagainya. Nanti kalau ibu tularkan ilmu ini kepada anak cucu itu semua, otomatis ketika nanti anak saya besanan, maaf ya, dengan cucu-cucu itu ataupun anaknya itu di sini, otomatis anak saya pun terhindar dari bahaya. Ini kami yang ada di BNN ketika sosialisasi ini. Kemudian dari ini penyalahgunaan narkoba di masyarakat ini bisa menggunakan tes urin. Semua siap di tes urin? Siap. Semua siap di tes urin? Kami masih ada mohon izin Bu untuk alat tes urin. Barangkali nanti di momen yang lain mau ada kegiatan tes urin, kami siap untuk itu. Artinya kami Siap tes urin dan siap bertanya Bapak. Siap. Mohon maaf, mungkin itu saja kiranya dari kami karena waktu yang sudah 45 menit gitu. Terima kasih dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan kami persilahkan. Oke, siap Bapak. Izin kami memulai pertanyaan lebih dahulu Bapak. Kami ini dari Sri Kandi Pemuda Pancasila Kota Tegal yang sudah sempat masuk ke dalam lapas Kota Tegal. Bahkan ketika kami mendampingi Ibu Wakil Wali Kota, kami menemukan suatu case Pak, di mana tadi Bapak sampaikan banyak loh emak-emak yang terlibat tentang narkoba. Tapi kami boleh protes dong Pak, karena ternyata emak-emak ini adalah korban yang kemudian dijadikan tersangka Pak. Sekarang eranya paket, ternyata suaminya adalah pengedar narkoba. Entah jenis golongan 1, 2, dan 3 kami tidak tahu secara spesifik. Tapi beberapa tahanan atau warga binaan dari lapas Kota Tegal, ternyata perempuan-perempuan atau ibu-ibu rumah tangga itu menjadi korban suaminya. Di mana paket tersebut dia entah berada di Batam atau di mana, paketnya dikirim ke rumah ke alamat istrinya. Sehingga kemudian dari Sat Narkoba Polresta Tegal Kota membidiklah si istri. Nah, bagaimana kami ini perempuan-perempuan biasa yang jelas tidak pernah mengenal narkoba bisa suatu ketika terjebak dalam situasi menerima paket yang kami tidak pernah tahu paketnya apa, ternyata sudah dari Sat Narkoba men-tracking paket tersebut, ketika dibuka isinya narkoba. Bagaimana kami sebagai Sri Kandi ini bisa bersosialisasi kepada masyarakat agar kita semua itu lebih hati-hati. Demikian Bapak pertanyaan dari kami, mohon dijawab, barangkali ini menjadi ranahnya penyidik ataupun tidak. Tetapi dalam hal ini kami menanyakan ke Bapak bagian dari BNN, saya rasa masih nyambung. Jadi mohon penjelasan. Intinya kami sebagai perempuan-perempuan yang ingin berpartisipasi di masyarakat ini punya peran untuk kaitan pencegahan, termasuk menyelamatkan diri kami semua tidak menjadi korban paket Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi yang lain? Satu-satu dulu. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dari Ibu. Ini sesuai dengan apa yang sering kami sampaikan Bu pada saat kegiatan sosialisasi. Di Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 itu ada pasal yang menyebutkan, barang siapa yang membawa, barang siapa yang menguasai, barang siapa yang memiliki. Jadi mohon maaf Ibu, ketika menerima paket dan ternyata kalau kita tidak pesan, itu silahkan tolak dengan tegas. Jangan sampai
begitu paket itu datang ke kita, kemudian kita buka, polisi datang, BNN datang, nanti yang kena adalah kita, Bu, prosesnya. Makanya ibu-ibu di sini juga harus waspada juga, hati-hati ketika mungkin di tempat keramaian ada orang yang ingin untuk tukar menukar sepatu atau barang atau pengen menitipkan barang, cek dulu kira-kira barangnya isinya apa. Siapa tahu kita ini dijebak, siapa tahu kita ini menjadi korban. Kalau yang namanya penyidik BNN, penyidik Polri tidak mau tahu barang itu miliknya siapa. Yang penting ditangkap dulu, kita lakukan penyelidikan. Oke. Kita lakukan interogasi terlebih dahulu. Nah ini pernah terjadi, mohon maaf Bu, di daerah Jakarta, mungkin Ibu paham dengan Ibu Reni Jayusman, Reni Jayusman, artis kawakan, menerima paket dari orang yang tidak dikenal. Karena Ibu Reni Jayusman tahu hukum, tahu Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, paket itu langsung ditolak ataupun dilaporkan sama kepolisian terdekat. Karena ketika kita sudah membuka paket itu dan membawa di dalam rumah kita, hati-hati, ada undang-undang yang mengatakan, ada pasal yang mengatakan di Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 itu barang siapa yang membawa, menguasai, memiliki. Makanya kami mohon maaf Ibu pernah menangkap juga pengedar dari daerah Kabupaten Tegal dan ternyata suaminya masuk penjara. Selang beberapa bulan kemudian ternyata istrinya masuk penjara. Karena mungkin kondisi ekonomi ya yang menuntut untuk tujuan belikan apa yang namanya narkoba ataupun dijebak sama suaminya. Mungkin istri itu yang diwawancari oleh ibu yang sedang begitu. Jadi hati-hati ibu di sini ketika ada paket kan ataupun sesuatu yang tidak jelas yang masuk di rumah kita harus berani untuk menolak. Makanya jargon kami ini ada berani tolak. Berani tolak. Jadi orang yang sehat ini harapannya berani tolak, apalagi ibu-ibu di sini kalau sudah ada sosialisasi dari BNN, tahu ada pasal seperti itu, ketika ada paketan masuk di dalam rumah berani tolak. Aja abung-abung orang pesan ternyata sebagai durian jatuh ini kan. Berikan rezeki ternyata datang sendiri di rumah kita langsung buka ketika paketannya adalah narkoba, bahaya gitu. Ya, jangan sampai terjadi seperti itu. Makanya slogan pertama adalah berani tolak. Kemudian slogannya kedua berani lapor. Berani lapor Bu. Ini kami call centernya 24 jam, tapi orangnya tidak 24 jam. Center BNN Kota Tegal, yang mana kantornya di belakang Polres Tegal Kota. Ini masih pinjam pakai Bu untuk kantor kami karena memang keterbatasan anggaran dari negara. Kami dengan keterbatasan anggaran pun kami bisa melaksanakan kegiatan PPDN bukan hanya di Kota Tegal saja tapi Kabupaten Tegal maupun Kabupaten Brebes. Ini berani lapor, silakan dilaporkan ketika ibu-ibu di sini menjumpai adanya penyalahgunaan ataupun peredaran gelap. Kalau penyalahgunaan mungkin orang tetangga kita yang pakai narkoba silahkan dilaporkan itu dipulihkan di kami di BNN Kota Tegal. Dan ini gratis Bu, kalau orang rehabilitasi di BNN gratis. Saya pernah di daerah pesisir Bu, di Kota Tegal bagian utara, sosialisasi seperti ini. Ternyata ada salah satu orang tua itu merasa takut ketika mau melapor anaknya itu pakai narkoba Bu. Kalau kita melapor anaknya pakai narkoba datang ke BNN, ya baik-baik, pengen rehabilitasi dengan niatan pengen pulih, kita terima Bu. Dan gratis, biayanya gratis dan dibiayai oleh negara. Kalau sudah datang di kantor kami, terus diapain? Nah ini nanti kami asesmen Bu. Tim kami dari tim yang kuning tadi, tim rehabilitasi ada namanya konselor Bu. Konselor adiksi, konselor narkoba lah, kalau istilah umumnya. Jadi ketika ada klien begitu masuk ke kami, lapor ke kami bahwa dia pengen rehabilitasi, kita asesmen dulu. Kira-kira anak ini kecanduannya dalam taraf ringan, sedang atau berat. Kalau mungkin ringan atau sedang, ini cukup dengan rehabilitasi rawat jalan.
istilahnya ada rehabilitasi rawat jalan. Kemudian kalau berat ini rawat inap. Ini yang menjadi keterbatasan negara Indonesia, untuk lembaga rehabilitasinya masih sedikit. Ini kalau miliknya BNN ada di daerah Bogor, namanya Balai Besar Rehabilitasi Lido Bogor. Ini fasilitasnya lumayan mewah di sana. Raffi Ahmad ya Pak? Nah, Raffi Ahmad. Oke, itu terkait rehabilitasi. Kemudian jargon yang ketiga, berani rehab. Tadi berani lapor, berani rehab. Oke, artinya jangan segan-segan ketika ada tetangga kita ataupun saudara kita yang pakai narkoba, silahkan dilaporkan. Gak usah malu, karena kalau malu biasanya nanti akan menular pada yang lain, teman-teman yang lain. Kalau orang pakai narkoba ini gak pengen sendiri ini pakainya, tapi harus dengan yang lain, biasanya seperti itu. Karena biasanya ada tahapannya ketika orang itu kecanduan narkoba. Pertama mungkin coba pakai situasional, ketika kumpul-kumpul bareng dengan teman-temannya sampai ketergantungan. Oke. Makanya kalau sudah ketergantungan, keklik dengan hormon tadi, maka akan susah. Itu yang terkait dengan korban dari peredaran gelap narkoba di wilayah. Ada yang lain, monggo? Ada yang lain yang mau bertanya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak, mau tanya, apakah boleh yang materi yang Bapak kirim ke HP saya share ke kegiatan kami di PKK ataupun untuk anggota, biar nanti anggota juga memberikan sosialisasinya juga ke RT atau kegiatan RW-nya. Terus apakah tidak menjadi masalah untuk di kompleknya jika ada salah satu menjadi penggunanya, bagaimana untuk keamanannya? Itu aja. Terima kasih Bu Ketua. Jadi yang namanya materi monggo barangkali mau disampaikan di PKK ataupun posyandu dan sebagainya, kami senang Bu. Artinya BNN dengan keterbatasan yang ada, personil kami itu di pencegahan ada 5 orang, pencegahan dan pemberdayaan masyarakat itu 5 orang. Beda dengan mungkin kepolisian, kemudian OTG dan sebagainya. Kami di BNN Kota Tegal sendiri juga seluruh personil dari 4 tim yang ada, jadi 3 yang merah, kuning, hijau, kemudian ada 1 lagi bagian umum. Ini 27 orang se-Kota Tegal. Ini tugasnya bukan hanya di Kota Tegal, tapi kami sejak tahun 2021 harus merambah Kabupaten Tegal, Kabupaten. Makanya kami senang ketika materi kami disampaikan kepada yang lain. Kami pun ada program namanya program ketahanan keluarga. Jadi kami berusaha memulihkan kategori kawasan rawan narkoba di wilayah Kota Tegal, yang mana notabene tahun 2025 ini kita ambil pilot projectnya adalah Kelurahan Muarareja, karena berdasarkan data survei kami, indeks kawasan rawan narkoba tahun 2024, ternyata Muarareja masuk dalam kategori waspada. Ada aman, siaga, waspada, bahaya. Nah, ini harapan kami dengan intervensi yang ada, kami yang ada di Kota Tegal kepada PKK, RT RW ataupun di lingkungan swasta, pendidikan yang ada di wilayah Muarareja, ini harapannya dari waspada ini bisa turun aman atau siaga tahun 2025 ini ketika disurvei oleh kami. Karena memang kami ada per tahunnya harus ada program namanya program kelurahan bersih narkoba. Artinya kita concern pada kelurahan itu biar nantinya programnya ini benar-benar berdampak pada masyarakat. Kemudian ketika kita di lingkungan kita ada yang menyalahgunakan narkoba sebagai pengguna narkoba, silakan dibujuk
orang tuanya agar bisa melapor ke BNN untuk dilakukan rehabilitasi. Dan ini biasanya sangat susah, Bu. Mohon maaf, bukan hanya pengguna narkoba saja, Bu. Di daerah Bumi Ayu sudah memang benar-benar ada faktanya anak tersebut sebagai seorang pelajar mengedarkan narkoba dan menggunakan narkoba. Orang tuanya itu nggak mau ngomong kalau anaknya itu pakai narkoba, mengedarkan narkoba. Ini ada orang tua yang seperti itu. Jadi menjadi kendala kami ketika menjumpai orang tuanya juga punya pemikiran yang kolot, ya, bahwa anaknya itu bersih dari narkoba. Kalau berdasarkan memang penangkapan sebetulnya itu sebagai pemakai, tapi tidak mau berdalih anaknya itu sebagai jaringan atau pengguna narkoba. Ini yang menjadi susah kami. Tapi kalau orang tuanya ini mau diajak untuk perbuatan dan sebagainya, silakan dilaporkan ke BNN. Nanti kami ada program pemulihan dengan rehabilitasi. Monggo ada yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak Samuel, sedikit curhat ya. Di tahun 2004 itu di lingkungan saya ada kecanduan narkoba. Orang tuanya itu menginginkan direhab anak ini. Saya sudah melaporkan ke BNN, tetapi dari pihak BNN itu menginginkan si orang tua itu membawa anaknya ke sana. Sedangkan untuk membawa anaknya ke sana itu sebagai orang tua keadaannya rada sulit kalau memaksa gitu. Cuman memang anak itu mengaku pengen sembuh gitu. Yang akhirnya ketika BNN bilang suruh ke sana, saya bingung, saya harus bagaimana cara membawanya, karena di satu sisi anak itu pengen, tapi di satu sisi lagi orang tua sedikit malu dan takut dengan orang sekitar. Dan akhirnya sampai 3 bulan yang lalu ini bapaknya sudah meninggal dan anak itu akhirnya menjadi ODP jiwa. Padahal dia pengen sembuh. Yang akhirnya mungkin kita bilang keterlambatan ya Pak ya. Kalau saya bilang keterlambatan. Saya sudah berusaha ke BNN, tapi ternyata dari pihak BNN seperti itu. Kalau dari mendengar penjelasan dari Bapak itu kan, kalau memang sudah ada laporan, mungkin BNN akan asesmen ya Pak ya. Nah itu kalau mungkin dari tahun kemarin itu mungkin dari BNN asesmen, mungkin kejadiannya tidak seperti ini ya. Akhirnya menyatakan anak ini akhirnya ODGJ, dan itu satu rumah 2 orang Pak, jadi menjadi ODGJ semua Pak. Yang kasihan itu sekarang ini ibunya sudah gak ada bapaknya, dia harus memperhatikan 2 anak ini, laki-laki semua dan itu digaji semua. Saya cuma ingin sedikit saran Pak, kalau seandainya ada masyarakat yang ingin sekali anaknya atau dari pihak keluarga itu ingin rehab gitu ya Pak, paling tidak BNN ketika ada laporan mau dong turun tangan gitu, turun ke lapangan gitu. Kalau memang sudah jelas gitu di asesmen, dan biarkan mereka direhab Pak. Ini yang menjadi sedikit penyesalan saya, yang akhirnya anak gue ini akhirnya menjadi ODGJ, yang tadinya istilah kata mereka itu baru memakai karena baru dikenalkan gitu. Cuman karena orang tuanya paham betul kalau anaknya itu dicekokin di sekolah gitu, yang akhirnya pengen direhab, dan akhirnya seperti ini. Jadi saya sedikit saran, tolonglah ketika ada masyarakat yang melapor, setidaknya tolonglah datang ke kami, asesmenlah. Kalau memang itu pengen direhab, tolong direhab lah Pak gitu. Jangan sampai seperti ini loh Pak. Saya sedikit curhat ini. Makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas informasinya. Terkait ini nanti akan kami sampaikan ke Pak Kepala, karena memang semua kebijakan di Pak Kepala gitu. Mohon maaf Bu, dari daerah mana? Cabawan. Jadi memang informasi rehabilitasi ini gratis Bu, dalam artian programnya Bu. Tapi kalau transportnya dari rumah ke BNN itu
biaya sendiri keluarga, Bu. Harapan kami seperti itu karena memang nggak ada anggaran di Pak kami untuk uang transport, Bu. Nah, jadi untuk programnya memang benar-benar gratis. Jadi nanti kalau misalkan ada kejadian seperti ini, mungkin saya yakin mungkin memang itu benar-benar di BNN, Bu. Di BNN, Bu. Di BNN apa di Polres? Apa di Polsek? Di BNN, Bu. Telepon. Pada waktu itu kan saya dapat sosialisasi kan seperti ini di dinas sosial. Terus setelah itu beberapa bulan kemudian ada warga datang dan mengatakan kalau anak itu pecandu narkoba. Karena saya punya nomornya, saya minta Telepon. minta tolong kalau ini ada anaknya mau BR Tahun 2024. Nanti ini jadi pembelajaran buat kami. Dan biasanya kami ini ada kan kalau di ASN pelayanan prima gitu. Sekecil apapun laporan dari masyarakat harus kami tanggapi. Apalagi kami lagi menuju zona integritas. Jadi kalau ada laporan-laporan masyarakat baik itu mau rehabilitasi ataupun terjadinya tindak pidana narkoba, biasanya kami lakukan tindak lanjut. Oke. Sekecil apapun, walaupun kami BNN ini sebenarnya urusannya adalah narkotik, tapi masyarakat biasanya banyak yang melaporkan ke kami adanya tindak pidana penyalahgunaan obat-obatan, warung kuning, ya. Kalau di daerah Jambawan itu ada beberapa ya, daerah Ahmad Dadana masih Ahmad Dadana. Bahkan kemarin mohon maaf, Bu, saya itu pulang dari rumah Brebes karena saya asli Brebes, Bu, dan tempat tinggal saya di Padadana. Sore-sore dari Brebes saya melintas di warung itu dan ternyata yang membeli, mohon maaf, Bu, itu ibunya. Yang membeli itu ibu-ibu sambil membawa anaknya ditaruh di motor. Jadi mengajarkan anaknya ini bahwa ibunya ini beli obat-obatan. Saya kadang malu saja kalau terjadi seperti ini. Oh, jadi apa nanti anaknya ketika sudah diajar? Yang merokok mungkin bapaknya. Ya kan, harapan kami kalau merokok itu enggak nyuruh anaknya itu untuk membeli rokok. Kalau merokok ya di luar rumah, ya, jangan di hadapan anak. Karena biasanya anak itu meniru apa yang dilakukan oleh orang tuanya, kakaknya dan sebagainya. Jadi mohon maaf, Bu, dengan kejadian ini barangkali mungkin laporannya hanya telepon, Bu, nggak langsung ke BNN. Ya mungkin dikira bercanda atau gimana mungkin ya. Padahal saya sudah ngomong dari mana, saya relawan Dinsos, saya sudah ngomong seperti itu. Kalau itu kan kalau tetangganya sih sampai hari ini masih di Semarang, karena dia pengedar. Terima kasih, Bu, nanti akan kami sampaikan biar buat jadi evaluasi kami. Ada lagi atau cukup? Terima kasih atas waktunya. Tadi disampaikan kalau Sri Kandi itu bisa menjadi agen pencegahan. Ini kan kalau di era gempuran media sosial seperti sekarang ini ya, pergaulannya juga sudah bebas, banyak anak, bahkan sebagian besar itu anak-anak kita itu sudah pegang HP. Apalagi tuntutan dunia pendidikan, ada kuliah online, ada ayah anak saya sendiri sering Zoom meeting online gitu ya. Ini yang ingin saya tanyakan, strategi paling efektif apa yang harus dilakukan untuk mencegah agar anak-anak kita, khususnya generasi muda, dari penyalahgunaan narkoba. Kemudian langkah konkretnya itu seperti apa? Itu aja. Terima kasih. Baik, memang tidak dipungkiri apa yang namanya sekarang ini tidak terlepas dari dunia gadget ini. Bahkan anak saya, mohon maaf, Bu, 4 itu semuanya harus pakai handphone, bukan pakai 1, 2, 3, 4 pakai handphone semua. Tapi mohon maaf, Bu, istri saya memberikan aturan. Makanya di program kami ada namanya self regulation, aturan di dalam keluarga.
Jadi ketika anak kita, mungkin sekarang ini peredaran narkoba menggunakan dunia online ya Bu, hati-hati. Makanya anak kita juga harus dikasih informasi yang mungkin dalam umur SMP ke atas mungkin sudah bisa diajak untuk ngobrol. SD kelas 6, kelas 4 ini sudah bisa diajak untuk kompromi. Tapi kalau TK masih kecil ini mungkin belum bisa. Tapi mohon maaf Bu, istri saya ada beberapa treatment. Ketika anaknya itu menggunakan narkoba, ini yang pertama mungkin menggunakan alarm Bu. Alarm Bu. Tentunya sebelum dikasih handphone harus kompromi dulu, kesepakatan dulu. Boleh adik pakai handphone ini asalkan 20 menit. Nanti kalau alarmnya bunyi silahkan dikasihkan sama bundanya. Nah 1-2 kali memang anak kita membangkang Bu, bunyi gak ada orang tuanya tetap main. Tapi kita juga harus ada konsekuensi Bu. Kalau lebih dari 20 menit bunyi sudah bunyi nggak dikasihkan, hari berikutnya nggak dikasih handphone sama sekali, nggak dikasih handphone. Dan alhamdulillah Bu, anak-anak saya nurut. Kalau 20 menitan, misalkan anak yang pertama 15 menit, kedua 10 menit, nurut Bu. Nah, yang penting adil. Jadi kita kasih kesepakatan dulu dengan anak kita dalam menggunakan handphone. Karena memang handphone ini sangat susah untuk mengontrolnya. Kita nggak bisa apa yang dilihat anak cucu kita dengan menggunakan handphone ini. Kemudian kalau lebih aware lagi Bu, yang namanya orang tua ketika pengen anaknya benar-benar terbebas dari konten-konten yang negatif, silakan di-setting Bu handphonenya. Sekarang ini ada yang namanya YouTube Kids dan sebagainya. Ya, jangan sampai ketika buka ternyata kontennya pornografi yang negatif dan sebagainya. Jadi kita bisa setting Bu, sebagai orang tua yang mungkin punya pengetahuan yang berdiskusi seperti ini, silakan diterapkan. Dan orang tua pun ketika kesulitan sekarang sudah ada Google, caranya bagaimana dan bagaimana itu ada rumusnya. Bahkan mohon maaf Bu, istri saya menggunakan aplikasi yang bisa mematikan handphone anak saya yang sedang dipakai anak saya. Jadi ketika handphonenya itu lagi dipakai anak saya, kemudian anak saya mungkin tanpa kesepakatan terus dalam kondisi yang lain langsung dari istri saya dimatikan. Ini ada Bu, saya juga tidak tahu. Yang ada istri saya yang bisa. Jadi mohon maaf, barangkali ibu di sini bisa berbunyi dan sebagainya, nanti bisa ada caranya. Ini salah satu wujud agar anak cucu kita juga harus terhindar dari namanya ketagihan handphone. Kemarin mohon maaf Bu, saya di grup ada seorang psikolog di Kota Tegal itu menuturkan kalau ada pelajar ini sudah terkontaminasi dengan apa yang namanya handphone, kecanduan handphone. Sudah sangat susah sekali. Ini psikolog aja mungkin sudah hampir inkrah, artinya butuh merangkul dari yang lain, jelas yang lain dan sebagainya. Biar nantinya penanganan anak itu seperti apa. Ya. Cukup. Istri saya Bu yang tahu. Ada Bu, nanti bisa dihubungi aja. Memang sangat susah, 1-2 hari anak kita pasti nangis, dan dalam dunia tantrum, dalam dunia psikologi itu ada istilah tantrum seperti ini. Jadi anak kita kalau nggak dikasih biasanya nangis, ngosek dan sebagainya. Biarin aja Bu, ya kan? Biarin aja 1-2 hari mungkin ngosek seperti itu. Tapi kalau sudah berhari-hari seperti itu kita jalankan aturan di dalam keluarga, pasti mereka mampu juga. Jangan sampai kita orang tua ini dikendalikan oleh anak, tapi kitalah yang harus mengendalikan anak kita. Cukup? Sementara cukup Ibu-ibu. Kalau masih ada pertanyaan nanti lewat WhatsApp-nya Ketua akan disampaikan langsung ke Pak Satria ya Ketua ya. Kayaknya masih banyak pertanyaan Pak, cuman kalau kita layani sampai jam 12 malam deh. Demikian materi tentang narkoba oleh Badan Narkotika Nasional Kota Tegal.
kesimpulannya boleh saya dalam pantun? Jalan-jalan pergi ke Mekah. Tak lupa membeli oleh-olehnya. Kalau kau punya masalah, kalau kau punya banyak masalah, narkoba bukan jalan keluarnya. Tak balas pantun lagi. Jawabannya ya oke Bu. Luna Maya makan buah matoa. Makannya bersama-sama keluarga. Mari wujudkan Sri Kandi anti narkoba dengan dasar iman dan takwa. Demikian rangkaian acara rapat pleno. Demikian rangkaian acara rapat pleno Sri Kandi Pemuda Pancasila Kota Tegal telah selesai. Marilah kita tutup dengan bacaan